Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Apoteker Muhammad Subhan Asibadu, S.Pharm MSI. Saya merupakan dosen tetap PNS di program studi farmasi, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Hairun. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan tentang pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT pada bidang pengajaran yang merupakan salah satu syarat untuk mengikuti penilaian sertifikasi dosen tahap 1 tahun 2026. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan secara mendalam salah satu mata kuliah inti yang saya ampuh, yaitu mata kuliah analisis mikrobiologi dengan kode mata kuliah MKK 5072. Mata kuliah ini merupakan bagian dari rumpun mata kuliah keilmuan dan keterampilan dalam prodi farmasi yang diajarkan pada semester 5 dengan bobot 2 SKS. Dalam pengembangannya, mata kuliah ini diampu oleh tim teaching yang terdiri dari saya sendiri bersama rekan sejawat saya, Muhammad Daniel Fajri, S.Pharm MSI. Analisis mikrobiologi merupakan mata kuliah krusial dengan pekajian yang komprehensif yang membekali mahasiswa farmasi dengan pemahaman teoritis mendalam serta keterampilan praktis dalam menganalisis keberadaan serta aktivitas mikroorganisme, baik bakteri, fungi, maupun virus, terutama sebagai patogen dalam menginfeksi sel hidup. Penggolongan, struktur lengkap sel bakteri, faktor pertumbuhan, metabolisme, terutama yang berkaitan langsung dengan penjaminan mutu sediaan farmasi, makanan, minuman, dan kosmetik, hingga analisis muktahir seperti deteksi enzim spektrum beta-laktamase atau ISBL yang menjadi salah satu penyebab kejadian resistensi antibiotik di rumah sakit. Yang membedakan proses pembelajaran di Universitas Hairun adalah internalisasi keunggulan lokal. Hal ini selaras dengan capaian pembelajaran lulusan program studi yang dibebankan pada mata kuliah ini, yaitu CPL 4 dan CPL 5. Berdasarkan CPL tersebut, kami merumuskan 3 capaian pembelajaran mata kuliah utama yang wajib dikuasai oleh mahasiswa setelah menempuh mata kuliah ini, diantaranya CPMK 1, CPMK 2, dan CPMK 3. Untuk mencapai CPMK tersebut, materi pembelajaran selama satu semester kami bagi ke dalam 14 sub CPMK atau bahan kajian utama yang didistribusikan secara proporsional sebelum dan setelah ujian tengah semester. Pada paruh pertama semester, fokus pembelajaran diarahkan pada pemahaman regulasi dasar dan pedoman analisis mikrobiologi kuantitatif maupun kualitatif. Materi pokoknya meliputi pengertian dan ruang lingkup analisis mikrobiologi farmasi, pedoman analisis menggunakan cara hitung mikroskopik, hitung cawan, metode MPN, serta analisis kualitatif bakteri patogen. Yang ketiga, mahasiswa diajarkan melakukan analisis mikrobiologik pada berbagai jenis sediaan khusus, mulai dari sediaan makanan dan minuman, sediaan obat non-steril dan obat tradisional, hingga sediaan kosmetik. Kami juga membekali mereka dengan pemahaman tentang metode cepat analisis mikrobiologis serta uji sterilitas pada sediaan steril dan alat kesehatan. Setelah pelaksanaan UTS pada minggu ke-8, materi pembelajaran berlanjut pada tingkat analisis yang lebih spesifik dan aplikatif, yaitu pertama, analisis sterilitas ruangan dan personil di fasilitas produksi aseptik. Yang kedua, analisis mutu desinfektan, termasuk uji koefisien fenol, serta analisis efektivitas bahan pengawet. Analisis aktivitas biologis dari bakteri asam laktat, Actinomycetes, mikroba endofit, dan endosimbion. Analisis potensi antibiotika secara mikrobiologi. Pembahasan mengenai fenomena resistensi melalui analisis extended spectrum beta-laktamase atau ISBL sebagai indikator penting resistensi antibiotik oleh bakteri nosokomial di rumah sakit. Serta ditutup dengan materi yang sangat relevan dengan keunggulan lokal kita, yaitu analisis aktivitas antimikroba bahan alam. Seluruh materi ini bersumber dari referensi utama yang sahih, terutama dari artikel publikasi hasil penelitian saya sendiri terkait resistensi antibiotik oleh bakteri nosokomial di rumah sakit. Sistem pembelajaran yang saya terapkan pada mata kuliah ini mengacu pada pendekatan DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Agar proses penilaian objektif dan transparan, saya selalu menyampaikan kontrak perkuliahan dan kriteria evaluasi pada pertemuan pertama. Berdasarkan RPS, bobot penilaian dibagi menjadi 3 komponen utama, yaitu aktivitas partisipatif memiliki bobot 25%,
Hasil proyek memiliki bobot 25% dan aspek kognitif atau pengetahuan memiliki total bobot 50% yang terbagi rata dari ujian tengah semester sebesar 25% dan ujian akhir semester sebesar 25%. Melalui pembagian bobot penilaian yang merata ini, mahasiswa dinilai tidak hanya berdasarkan kemampuan kognitif ujian tertulis semata, melainkan juga dihargai atas soft skill mereka seperti kedisiplinan, etika, kerja sama tim, serta kemampuan memecahkan masalah nyata di lapangan melalui hasil proyek kasus mereka. Demikianlah pemaparan singkat mengenai rencana pembelajaran semester, desain dan pendekatan pembelajaran yang saya terapkan pada mata kuliah analisis mikrobiologi. Sesaat lagi, mari kita saksikan bersama cuplikan proses pembelajaran tatap muka di kelas yang saya ampu. Terima kasih atas perhatiannya, selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik semua hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita semua kesehatan dan kekuatan agar tentunya kita bisa menjalani aktivitas keseharian kita dengan baik ya. Oke adik-adik, sebelum kita mulai kuliah hari ini, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Semoga kuliah kita mendapatkan rahmat, berkah, dan ilmu yang bermanfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik adik-adik, selanjutnya Bapak absen dulu ya. Ada yang tidak hadir hari ini atau hadir semua? Iya, kalau Bapak lihat sih memang hadir semua ya. Oke, Alhamdulillah kalau hadir semua. Jadi hari ini insya Allah kuliah kita bisa berjalan lebih optimal ya. Bismillah. Oke adik-adik, sesuai dengan RPS yang pernah Bapak bagikan dulu waktu awal pertemuan perkuliahan yang lalu. Pada saat kontrak kuliah, artinya hari ini kita sudah masuk pertemuan ke-14 ya. Ya, berarti pekan depan kita sudah masuk pertemuan ke-15 dan berarti 2 minggu ke depan kita sudah UAS. Ya, oke. Baik adik-adik, sebelum kita melangkah lebih jauh membahas tentang materi perkuliahan kita hari ini, seperti biasa Bapak akan tampilkan dulu RPP kita atau rencana pembelajaran kita untuk pertemuan hari ini. Jadi hari ini kita pertemuan 14, kita akan membahas tentang ISBL. Mungkin kalian sudah bertanya-tanya ISBL itu apa? Ya nanti tunggu, nanti kita akan bahas ke depan. Nah jadi poin-poin yang akan kita bahas terkait ISBL adalah pertama, ISBL sebagai indikator resistensi antibiotika, kemudian apa-apa saja turunan ISBL itu, kemudian mekanisme resistensi ISBL itu seperti apa, dan bagaimana sih cara kita kalau mau mendeteksi yang namanya ISBL ini. Untuk hari ini kita kuliah ceramah, nanti juga ada diskusi, tanya jawab selama perkuliahan kita. Nanti minggu depan kita baru case method lagi membahas kasus, ya. Nah, kita pertemuannya 2 kali 50 menit, sama seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya, itu dengan jumlah SKS 2. Dan Bapak juga ada lampirkan beberapa penelitian Bapak yang bisa kalian jadikan rujukan atau referensi jika nanti kalian mau lihat terkait dengan perkuliahan kita hari ini, ya, gitu. Oke. Baik. Nah, sebelum kita masuk, Bapak mau sedikit dulu merefresh ingatan kalian tentang perkuliahan kita di pekan lalu. Ada yang masih ingat? Pekan lalu kan kita membahas tentang analisis antibiotika secara mikrobiologik. Ada yang masih ingat? Siapa mau kasih tanggapan? Oke, silakan deh. Oh ya. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada Bapak. Yang saya ketahui tentang yang dibahas di pekan lalu yaitu analisis potensi antibiotika secara mikrobiologik, yang dimana dia bertujuan untuk mengukur daya hambat dan efikasi suatu antibiotik terhadap mikroorganisme uji. Analisis ini dia sangat penting di dalam industri farmasi karena untuk memastikan kualitas, keamanan, dan ketetapan dosis obat sebelum dikonsumsi, yang dimana dia secara umum terdapat 2 metode utama yang dipakai, yaitu ada metode difusi agar
yang mengukur diameter zona bening di sekitar cakram atau silinder sebagai indikator hambatan pertumbuhan bakteri. Lalu kemudian ada metode turbidimetri yang mengukur tingkat kekeruhan suspensi bakteri cair yang menggunakan spektrofotometer, yang dimana dia membandingkan respon sampel terhadap standar baku yang menjamin antibiotik memiliki efek terapeutik yang konsisten dan optimal. Itu saja, Ya. Pak. Terima kasih. Sudah cukup? Oke, good ya, bagus, mantap. Sudah lengkap sekali sepertinya. Ya, jadi alhamdulillah berarti kalian masih ingat dengan pertemuan kita pekan lalu. Nah, adik-adik, hari ini kita sebenarnya tidak terlalu jauh membahas materi kita karena masih ada kaitannya dengan pertemuan-pertemuan sebelumnya, terutama yang di pekan lalu. Masih seputar tentang antibiotik, resistensi, hitung cawan tadi yang teman kalian sebutkan, karena memang nanti salah satu cara untuk mendeteksi ISBL ini dengan metode hitung cawan. Ya, seperti itu. Nah, jadi masih berkaitan. Cuman untuk hari ini kita lebih aplikatif materi kita. Jadi berupa penerapan, terutama bagi kita yang nantinya akan menjadi seorang farmasis, terkhusus untuk bidang mikrobiologi klinik. Nah, ISBL. Kalian pasti sudah bertanya-tanya dari tadi ISBL itu apa. Nah, adik-adik tahu tidak, infeksi, kejadian kasus infeksi, itu semakin meningkat setiap tahun. Tidak pernah menunjukkan tren yang menurun, tapi selalu meningkat. Ya, kejadian infeksi dan seiring dengan kejadian resistensi antibiotik. Nah, kejadian resistensi antibiotik yang memiliki tren selalu meningkat tiap tahun ini itu diiringi juga dengan penggunaan antibiotik oleh para praktisi kesehatan di pelayanan kesehatan, baik itu pelayanan kesehatan primer maupun sekunder, terutama di kesehatan primer. Kenapa demikian? Karena bakteri sebagai penyebab terjadinya resistensi antibiotik, itu mereka semakin mampu untuk beradaptasi, menghasilkan suatu bentuk pertahanan diri, ya, membentuk pertahanan diri untuk melawan invasi atau serangan atau paparan antibiotika. Nah, jadi mereka juga semakin cerdas untuk membentuk pertahanan diri, menyesuaikan diri terhadap lingkungan untuk bisa terus bertahan hidup, karena bakteri kan juga seyoginya adalah makhluk hidup. Nah, terus diperparah lagi dengan kasus resistensi ini itu paling besar atau didominasi di pelayanan primer atau di rumah sakit. Kenapa demikian? Nah, poinnya di sini. Jadi, bakteri yang mengalami resistensi di rumah sakit, itu mereka juga semakin kuat membentuk pertahanan diri untuk melawan paparan antibiotik, plus ada kejadian infeksi nosokomial. Apa itu nosokomial? Jadi sederhananya begini adik-adik. Jadi pasien ketika masuk ke rumah sakit, nah itu awalnya mereka tidak terdiagnosis mengalami infeksi, kok tiba-tiba mereka infeksi. Anggaplah misalnya pasien A masuk rumah sakit, perlu menjalani perawatan rawat inap kurang lebih 3 hari dengan diagnosis primernya hipertensi lah, misalnya begitu, atau diabetes, atau yang memerlukan perawatan di rumah sakit selama beberapa hari. Nah, selama menjalani masa perawatan, tiba-tiba misalnya di hari ketiga, pasien itu didiagnosis menderita infeksi saluran kemih. Kok bisa? Nah, itulah namanya infeksi nosokomial. Jadi, infeksi yang terjadi selama pasien menjalani masa perawatan di rumah sakit. Nah, dan infeksi nosokomial ini didominasi oleh bakteri strain gram negatif. Kalian kan sudah belajar kan sebelumnya tentang bakteri gram negatif dan positif. Cuman kalian mungkin belum terlalu diperdalam apa perbedaan antara keduanya, ya, seperti itu. Nah, itu bakteri gram negatif yang paling banyak mendominasi kasus kejadian resistensi atau infeksi nosokomial di rumah sakit. Nah, seperti Escherichia coli, Pseudomonas, Acinetobacter, kemudian Enterobacter, ini adalah bakteri-bakteri gram negatif yang paling besar mendominasi kasus kejadian infeksi nosokomial di rumah sakit. Nah, apalagi jeleknya, ini sudah 3 tingkatan nih parahnya. Parah yang ketiga adalah bakteri gram negatif ini, mereka membentuk pertahanan diri. Kan tadi prinsipnya mereka membentuk pertahanan diri, beradaptasi untuk bisa menyebabkan antibiotik tidak mampu bekerja optimal sebagai bentuk pertahanan diri mereka kan. Nah, cara mereka ini, cara bakteri gram negatif ini membentuk pertahanan diri dengan cara apa? Menghasilkan suatu enzim atau senyawa yang disebut dengan extended spectrum beta lactamase atau yang sering disingkat ISBL. Nah, jadi ISBL ini hanya dihasilkan oleh bakteri gram negatif saja.
Ya, kalau mekanisme untuk bakteri gram positif itu beda lagi. Tapi kalau ESBL itu hanya dihasilkan oleh bakteri gram negatif. Nah, bahkan penelitian, data menunjukkan bahwa setiap penelitian yang berkaitan dengan kasus resistensi, itu apabila dikatakan bahwa memang positif resisten, itu hampir pasti menghasilkan enzim ISBL. Nah, bahkan dari beberapa penelitian disimpulkan sekitar 70-90% bakteri yang dikatakan sudah resisten terhadap antibiotik gram negatif itu menghasilkan ISBL. Bayangkan sampai 90%. Nah, seperti itu. Paham ya sampai sini? Ada yang mau ditanya dulu? Oke, silakan deh. Oh, tunggu. Ya. Baik Pak, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya di sini. Saya ingin bertanya, kenapa SBL hanya dihasilkan oleh bakteri gram negatif saja? Oh, oke. Terima kasih. Terima kasih. Mantap ya. Good question. Bagus pertanyaannya. Kenapa hanya dihasilkan oleh bakteri gram negatif saja ISBL? Ini kuncinya. Poinnya adalah di sini, cincin beta laktam. Kan enzim spektrum beta laktamase. Poinnya adalah di beta laktamase. Nah, bakteri gram negatif adik-adik, jadi antibiotik turunan penisilin yang pada umumnya memang merupakan protap rumah sakit sebagai first line terapi untuk terapi infeksi yang disebabkan oleh bakteri nosokomial, khususnya bakteri gram negatif tadi, itu pasti memiliki cincin beta laktam. Dan antibiotik sekarang kan rata-rata didominasi oleh turunan-turunan penisilin. Cefalosporin, baik generasi 1, 2, 3, dan seterusnya, itu punya cincin beta laktam. Nah, inilah yang ditarget oleh ISBL untuk merusak cincin beta laktamnya antibiotik. Jadi dia rusak cincin beta laktamnya. Seperti kalian lihat pada gambar, dia rusak. Akibatnya apa? Antibiotik tentu menjadi tidak optimal kerjanya atau bahkan tidak bisa mencapai target bakteri di dalam sel bakteri untuk bisa mengobati kasus infeksi. Jadi itu poinnya, Dek. Jadi dia rusak cincin beta laktam. Nah, dia spesifik, makanya kenapa hanya bakteri gram negatif saja yang menghasilkan ISBL. Seperti itu. Paham ya sampai sini? Oke, kita lanjut. Tadi kan Bapak sempat singgung nih, kalau antibiotik itu punya turunan-turunan juga. Misalnya cefalosporin tadi ada generasi 1, generasi 2, generasi 3. ISBL juga begitu adik-adik. Mereka juga punya turunan. Untuk apa? Untuk lebih memperkuat pertahanan diri mereka. Nah, sejauh ini ISBL itu punya 4 turunan. Kelompok 4 turunan terbesar yaitu tipe TIM, SHV, CTMX, oxabeta-laktamase. 4 ini saja kalian tanamkan cukup sudah. Kenapa demikian? Karena mereka juga punya turunan-turunan lain yang lebih banyak lagi. Jadi mereka semakin berkembang. Kita ambil contoh saja misalnya CTMX. Dia sudah punya 130 turunan, bayangkan. Untuk bisa melawan paparan antibiotik. Nah, kita ambil contoh CTMX. CTMX itu dia spesifik untuk menyebabkan resistensi terhadap serangan atau paparan antibiotik tipe dari antibiotik cefotaxim, golongan cefalosporin. Jadi kalau misalnya nih pasien diberikan terapi cefotaxim di rumah sakit, nah CTMX yang bekerja. Jadi dia yang keluar, ISBL CTMX yang keluar berikatan dengan antibiotik cefotaxim. Terus lagi misalnya contohnya oxabeta-laktamase. Dia spesifik untuk antibiotik dari golongan oksasilin. Jadi kalau pasien diberi terapi oksasilin, oxabeta-laktamase yang akan berikatan dengan oksasilin. Seperti itu. Paham ya? Jadi 4 saja yang kalian tanamkan. Jadi intinya satu, semua antibiotik turunan penisilin, cefalosporin, monobaktam, intinya dia punya cincin beta laktam, itu pasti dihambat oleh ISBL untuk menyebabkan kejadian resistensi. Ya? Baik, Pak lanjut. Mekanisme spesifiknya bagaimana, Pak? Oke. Sekarang bakteri gram negatif, ya. Bakteri gram negatif. Secara umum, ISBL itu punya 2 mekanisme untuk bisa menyebabkan kejadian resistensi antibiotika. Kita mungkin bahas yang paling umum saja. 1. Antibiotik itu kan dia targetnya adalah ruang periplasma sel adik-adik. Di ruang periplasma sel. Jadi antibiotik itu perlu masuk berpenetrasi ke dalam dinding sel bakteri, masuk ke ruang periplasma sel untuk berikatan dengan namanya penicillin binding protein, protein penyusun dari dinding sel.
antibiotik berikatan dengan PBP, Bapak singkat PBP saja ya, penicillin binding protein, itu nanti berikatan untuk membuat bakteri tidak mampu menyusun peptidoglikannya. Jadi PBP ini itu adalah enzim penyusun peptidoglikan. Itu dulu kalian tanamkan. Penicillin binding protein, enzim penyusun peptidoglikan. Untuk apa peptidoglikan, Pak? Dia yang perkokoh struktur dari dinding sel bakteri. Kalau kalian bayangkan jembatan, kan jembatan kan ada tiang-tiangnya kan, yang bercorak itu. Nah, itu adalah peptidoglikannya bakteri. Kalau itu tidak ada, struktur dinding sel menjadi tidak kuat. Akhirnya dia gampang rusak, bisa mati. Nah, inilah yang ditarget antibiotik. Tapi dengan adanya ISBL, ya, ISBL itu ada di sekitar ruang periplasma sel, adik-adik. Nah, begitu antibiotik anggaplah berhasil melakukan penetrasi ke dalam ruang periplasma sel melalui porin. Porin itu jalur keluar masuk, pintu jalur keluar masuk senyawa. Masuk ke ruang periplasma. Antibiotik sudah punya target peptidoglikan, PBP, ya, PBP. Nah, dihambat oleh ISBL. Jadi, antibiotik yang harusnya berikatan dengan PBP itu jadinya berikatan dengan ISBL. Terikat mereka, ISBL merusak cincin beta laktamnya antibiotik sehingga tidak mampu berikatan dengan PBP sehingga struktur dari peptidoglikan menjadi lebih kokoh. Seperti itu. Paham ya? Oke. Ada yang mau ditanya? Oke, silakan, Dek. Oi, mikrofonnya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertanyaan saya itu, apa perbedaan bakteri gram positif dan gram negatif? Oh, oke. Dari struktur dinding selnya ya? Oke, baik, Dek. Terima kasih atas pertanyaannya. Bedanya satu saja yang kalian tanamkan. Kalau dinding sel gram positif, itu dinding selnya tebal. Sehingga, kan target antibiotik kan adalah dinding sel kan? Karena tebal kan enak antibiotik. Tuh? Sehingga dia bisa mudah berpenetrasi, merusak peptidoglikan. Tapi kalau gram negatif, dinding selnya itu tipis. Nah, makanya dia kandungan polisakaridanya di sini itu lebih kuat. Seperti itu. Sehingga dia menjadi rusak. Ya. Oke, itu bedanya. Nah, sekarang bagaimana caranya deteksi ISBL? 3 saja caranya. Yang pertama, kita lakukan isolasi dan identifikasi. Isolasi dan identifikasi itu kita lakukan dengan cara menggunakan medium selektif dan diferensial, yaitu McCankey agar. Dia dikatakan medium diferensial karena dia bisa membedakan bakteri gram negatif dan positif. Jadi hanya bakteri gram negatif saja yang bisa tumbuh. Ya, seperti itu. Dia dikatakan selektif karena dia bisa membedakan mana bakteri yang bisa memfermentasi laktosa dengan tidak. Kalau dia bisa memfermentasi laktosa, dia akan berubah warna menjadi merah atau warna pink. Tapi kalau dia tidak bisa memfermentasi laktosa, dia tetap kuning. Nah, nanti setelah diidentifikasi, diisolasi, koloni tumbuh. Nah, misalnya dia sudah bedakan nih, bakteri yang non-fermenter. Yang non-fermenter itu contohnya Pseudomonas. Diambil, terus dilanjut ke uji ISBL. Nah, itu yang kedua. Yang kedua itu uji ISBL dengan metode DDST atau Double D Synergy Test. Ini merupakan ketetapan dari suatu organisasi yang namanya CLSID, Clinical Laboratory Standard Institute. Jadi caranya bagaimana? Menggunakan Muller-Hinton agar sebagai medium pengujian dengan meletakkan paper disk, ya, cakram kertas yang sudah mengandung antibiotik. Misalnya cefotaxime dengan ceftriaxone. Kalau di sini Bapak ambilkan contoh. Jadi cefotaxime 30 mikrogram, juga ceftriaxone 30 mikrogram itu sudah standar deh ketetapan di dalam cakram kertas. Diletakkan di atas medium Muller-Hinton yang sudah mengandung bakteri. Selanjutnya diinkubasi selama 1 kali 24 jam atau 3 kali 24 jam itu bisa, tapi biasanya hanya 1 kali 24 jam saja. Nanti dia mati zona hambatnya. Kalau dia misalnya zona hambatnya kurang dari 18 mm diukur menggunakan jangka sorong, artinya positif ISBL. Nah, kalau ceftriaxone, kalau dia zona hambatnya kurang dari 17 mm dikatakan positif ISBL. Cukup sampai di sini tidak? Kita lanjut ke tahap ketiga. Uji konfirmasi. Jadi uji pemastian. Dia kan positif ISBL nih. Oke, kita pastikan betul tidak sih dia ISBL. Nah, jadi kita menggunakan cakram kertas yang berbeda. Yang satu tunggal, tadi kan tunggal kan cefotaxime. Di sini dia ada kombinasi, ada tambahan namanya asam clavulanat. Nah, komposisinya itu 30 mikrogram antibiotik plus 10 mikrogram asam clavulanat sebagai inhibitor enzim beta laktam. Sama mekanismenya diinkubasi selama 1 kali 24 jam. Hasilnya diukur
Kalau dia zona hambatnya itu lebih dari 5 mm dengan zona hambat yang tunggal tadi, jadi diselisihkan, Dek. Tuh, yang kombinasi ukurannya berapa, kurangi dengan yang tunggal tadi. Kalau selisihnya keduanya ini adalah lebih dari 5 mm, berarti dia dikatakan positif ISBL dan itu pasti. Ya, paham ya sampai sini? Oke. Nah, ini contoh hasil ujinya. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan kira-kira? Oke, silakan, Dek. Oh, kayak yang 258B ya? Oke, bagus. Terima kasih. Nah, ini pengeco, Dek. Ini pengeco. Pengeconya apa? Ada namanya cincin ya, gugus oksimino. Jadi dia sebagai samaran. Jadi enzim beta laktam kan menarget cincin beta laktam kan, bakteri kan. Nah, cincin beta laktam. Dia tambahkan gugus oksimino di antara cincin beta laktam tadi untuk memberi samaran. Biasanya itu untuk antibiotik golongan ceftazidime. Jadi orang akan mengira bahwa ini dia tidak resisten, padahal resisten itu karena ada gugus oksimino di dalamnya. Seperti itu. Nah, makanya akhirnya tampak dia seperti tidak resisten padahal resisten itu. Itu saja tambahan gugus oksimino. Ya. Seperti itu ya. Oke. Baik adik-adik, kita sudah sampai kesimpulan. Paham ya dengan penjelasan Bapak tadi? Jadi kesimpulan kita hari ini, pertama, ISBL itu dihasilkan oleh, singkat saja ya, ISBL itu dihasilkan oleh bakteri gram negatif untuk membentuk pertahanan diri untuk melawan paparan antibiotik. Nah, kemudian kedua, bagaimana cara deteksinya? Kita menggunakan 3 metode, identifikasi isolasi, metode DDST, double D synergy test, dan yang terakhir adalah metode konfirmasi, uji konfirmasi untuk memastikan kalau dia ISBL atau tidak. Nah, ISBL punya 4 tipe besar, SHV, TIM, CTMX, dengan oxabeta-lactamase. Oke? Tuh. Oke adik-adik, ini pustaka yang bisa kalian akses juga, artikel Bapak yang berkaitan dengan penelitian ISBL, kalian bisa akses. Bapak juga sudah lampirkan Bapak tuliskan juga daftar pustakanya di RPS yang pernah Bapak bagikan. Ini juga, jadi kalian bisa akses di internet kalau mau melihat penelitian Bapak yang berkaitan dengan ISBL ini. Baik adik-adik, kita sudah sampai di akhir pertemuan. Untuk selanjutnya Bapak kasih tugas untuk kuliah kita pekan depan. Jadi pekan depan kita kembali case method ya, membahas kasus. Jadi untuk pertemuan pekan depan silakan dicatat. Kalian bikin kelompok, 4 kelompok. Nanti cari jurnal terkait dengan analisis aktivitas antimikroba bahan alam. Sesuai dengan RPS kita. Nanti kalian bahas, review, maksimal 2 halaman, bikin PPT-nya, dan kemudian presentasi. Nanti per kelompok itu maksimal 20 menit. Ya, jadi 20 menit maksimal. Untuk pekan depan ya. Oke, baik adik-adik. Seperti biasa, Bapak akan kasih quotes dari para tokoh-tokoh dunia. Kali ini datang dari Ali bin Abi Thalib. Jadi kata Ali, ilmu lebih mulia dari harta, ilmu akan menjagamu, sedangkan kamu menjaga harta. Ilmu jika diamalkan maka akan semakin bertambah, sedangkan harta jika digunakan akan semakin berkurang. Ilmu akan menyinari pemiliknya sehingga hatinya menjadi lembut, sedangkan harta akan membuat gelap mata pemiliknya, hati menjadi keras dan hidup tidak tentram. Terima kasih atas segala perhatiannya adik-adik. Kita cukupkan pertemuan hari ini. Jangan lupa tugasnya dikerjakan dan selalu jaga kesehatan. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama.